Halo teman-teman, selamat datang di channelnya Akses Mandiri. Pada video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara settingan atau konfigurasi dasar software attendance management. Oke, yang pertama-tama kita buka dulu softwarenya pasti ya. Oke, ini kita centang lalu oke. Nah, kita akan dibawa ke tampilan awal software attendance management. Hal yang pertama kali yang kita lakukan adalah koneksikan dulu mesin absensi kita ke jaringan atau langsung ke PC atau laptop kita juga bisa. Nah, untuk hal ini saya menghubungkan lewat jaringan. Oke, nah, kita ke mesin absensi. Oke, untuk mesinnya kita hubungkan dengan kabel jaringan. Kita colok. Oke. Nah, lalu kita masuk ke menu. Masuk menu ke COM setting, lalu ke Ethernet, DHCP-nya kita on. Kembali dulu. Nah, di sini kita dapat IP 192.168.102.45. Nah, IP ini yang akan kita input di software attendance management-nya. Kita kembali ke softwarenya. Nah, setelah kita cek di mesin absensi dan perangkatnya sudah dapat IP, lalu kita koneksikan dengan software. Caranya begini, di mesin kedua ini kita klik aja, lalu kita pilih mesin, lalu edit mesin terpilih. Nah, kemudian IP-nya kita samakan dengan IP yang kita dapatkan di mesin absensi. Nah, tadi kita dapat 192.168.102.45. Lalu namanya bisa kita ubah, contohnya absensi. Oke, lalu kita tes apakah sudah terkoneksi atau tidak. Oke, sukses ya. Di mesin absensi sudah terhubung dengan software. Nah, lalu kemudian yang kita lakukan adalah input data karyawan dan informasi perusahaan. Untuk informasi perusahaan kita bisa masuk ke menu aturan presensi. Nah, lalu our company kita masukkan nama perusahaan. Contohnya kita beri nama PT Maju. Nah, PT Maju bersama. Inisialnya kita bisa isi nama perusahaannya lagi, atau contoh begini ya. Nah begini bisa. Oke, langsung kita oke. Nah, lalu kita input data karyawan. Kita pilih menu karyawan. Nah, lalu contoh kita mau nambah departemen dulu. Nah, untuk nambah departemen kita bisa pilih di sini aturan departemen, lalu kita tinggal tambah. Contohnya ada staff. Lalu kita mau nambah lagi, misalnya ada edisi. Oke. Nah, terus misalnya ada marketing dan lain-lain. Oke. Kemudian untuk menambahkan karyawan, kita tinggal pilih di salah satu departemen. Misalnya kita mau isi karyawan di departemen staff. Oke, kita klik staff lalu kita tambah. Nah, nanti di sini muncul nomor ID. Nomor ID ini bisa kita isi secara manual, contohnya begini, atau bisa kita biarkan terisi secara otomatis. Nanti dia akan berurutan. Nah, lalu kemudian kita isi nama. Namanya kita beri contoh Soleh. Lalu kita tambah lagi, kemudian ada Aziz. Nah, kemudian kita simpan. Nah, kemudian kita mau tambah karyawan di kita tambah di teknisi. Oh ya, tadi di staff. Oke, sorry. Nah, ini teknisi. Di teknisi kita tinggal tambah lagi, lalu kita beri nama contohnya Agus. Lalu kita tambah lagi, kita beri nama Daniel. Ini sebagai contoh, kita beri
4 karyawan saja. Oke. Nah, kemudian setelah input karyawan, kita setting jam kerja. Setting jam kerja kita atur di pengaturan jam kerja. Nah, oke, kita klik mahir saja. Nah, di sini kita beri namanya contoh untuk kita buat 2 jam kerja, satu shifting, satunya lagi yang regular. Nah, kita mulai dari yang regular dulu. Kita beri nama regular, kita masukkan jam kerjanya, contoh di jam 08.00 sampai jam 17.00. Oke, toleransi terlambat contoh kita beri 15 menit. Nah, nantinya jika karyawan masuk di check-in di jam 08.14, nah dia itu belum terhitung sebagai terlambat atau sampai 15 menit. Nah, ketika dia lewat dari 15 menit, contoh dia check-in di jam 8:16, artinya dia sudah terlambat 16 menit gitu ya. Toleransi pulang cepat pun begitu. Misalnya saya beri waktu 15 menit. Jadi dia bisa pulang lebih awal tanpa dia bisa pulang lebih awal 15 menit tanpa masuk ke laporan pulang lebih awal. Oke. Nah, kemudian ada jam mulai scan masuk. Jam mulai scan masuk ini biasanya kita setting sebelum jam masuk. Nah, dalam hal ini jam masuk adalah jam 8. Berarti contohnya kita beri waktu 1 jam lebih awal, jam 7. Ini artinya karyawan yang masuk di bawah jam 8, misalnya dia datang jam setengah 8, itu sudah bisa check-in tanpa harus menunggu jam 8 sesuai dengan jam masuk. Itu ya. Sama jam akhir scan masuk pun begitu. Misalnya kita beri rentan waktu setengah hari. Oke, taruhlah dia jam 12.00. Oke. Jadi untuk karyawan yang izin datang terlambat, izin datang agak siang, itu masih bisa check-in dengan ketentuan batas waktunya hanya sampai jam 12. Ketika si karyawan masuk di atas jam 12, dia check-in misalnya jam 12.03, itu nggak bakal masuk ke laporan. Jadi dianggapnya tidak hadir, gitu ya. Untuk jam mulai scan pulang, misalnya kita setting di jam 12.01. Nah, sama kayak jam akhir scan masuk. Takutnya ada karyawan yang izin pulang lebih awal, jadi misalnya dia setengah 1 izin pulang gitu. Nah, itu udah bisa check out, nanti laporannya masuk di pulang lebih awal. Nah, untuk jam akhir scan pulang, contohnya kita beri waktu jam 20.00 atau paling lama 23.59. Nanti untuk karyawan yang lembur overtime, dia bisa, jadi ketika dia ada pekerjaan yang harus diselesaikan, misalnya dia pulang jam 8 malam ya, jadi dia hanya perlu check-in sekali untuk masuk, sekali untuk pulang. Jadi ketika dia pulangnya jam 8, ya udah check outnya di jam 8 saja, tidak perlu check out di jam 17.00 ini. Nanti untuk sisa waktunya itu dari jam 17 ke jam 20 itu sisanya masuk ke laporan lembur atau overtime gitu ya. Lalu kita simpan, kemudian kita beralih ke jam kerja shifting. Oke. Nah, untuk shifting itu kita beri nama shift 1. Oke. Jam masuknya sama, jam pulangnya pun sama. Nah, kita samain aja semua. Kita sudah selesai di shift 1, kita tambah ke shift kedua. Oke, shift kedua masuknya adalah jam 17.00. Nah, pulangnya anggaplah di jam 23.00. Nah, untuk toleransi terlambat dan ke bawah dan sebagainya kita samain aja. Seperti ini ya, lalu kita simpan. Kemudian setelah dari pengaturan jam kerja, kita ke pengaturan shift. Pengaturan shift itu untuk mengatur shiftnya atau mengatur hari kerjanya juga. Contohnya kita pilih pengaturan shift, lalu kita tambah. Nah, kita samain dengan jam kerja yang
sudah kita bikin tadi, namanya regular. Terus lalu kita tambahkan waktu, pilih jam kerja yang regular, lalu kita pilih harinya. Nah, misalnya yang regular itu hanya Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu kita uncentang. Nah, untuk yang shift itu kita namai sesuai namanya, shift 1. Lalu kita tambah waktunya, pilih shift 1. Mungkin kalau shifting anggaplah dia Senin sampai Sabtu, jadi Minggu kita hilangkan, tambahkan lagi. Nah, selesai. Pengaturan jam kerja dan pengaturan shift sudah selesai. Sekarang kita atur jam kerja untuk karyawan. Nah, caranya kita ke jadwal karyawan. Nah, kita lihat di sini nih, karyawan-karyawan ini belum ada jadwal. Oke, nah kita awali dari karyawan staff dulu. Karyawan staff, kita pilih karyawannya, lalu kita ke pengaturan jadwal. Nah, lalu di kolom ini kita tambah regular, tanggal mulainya, lalu tanggal berakhirnya. Tanggal berakhirnya kita anggaplah di 2050 contohnya. Jadi jam kerja ini berlaku untuk karyawan tersebut sampai 2050. Lalu kita oke. Nah, oke. Nah, untuk yang teknisi, nah kebetulan teknisi adalah jam kerjanya shifting. Kita ke pengaturan jadwal, kita tambah di sini shift 1, shift 2. Fungsinya apa? Kolom ini adalah untuk jam kerja tidak tetap. Jadi nanti jam kerjanya itu otomatis. Dia bisa shift 1, bisa shift 2. Waktu ini tidak tentukan. Kapan dia shift 1, kapan dia shift 2 itu bebas. Nanti jamnya yang mengikuti. Contohnya dia check in di jam 17. Nah, otomatis dia masuk ke shift 2. Seperti itu ya. Kita oke. Nah, ini selesai. Oke, step selanjutnya adalah upload data user atau data karyawan ke mesin absensi. Oke, dengan catatan mesin absensinya tetap terkoneksi. Lalu kita pilih upload data dan sidik jari karyawan. Kita pilih di sini agar muncul semuanya, atau kalau mau per departemen kita tinggal pilih departemennya. Nah, karena di sini belum ada karyawan yang upload ke mesin, kita pilih semua. Lalu mesin absensinya dipastikan tercentang. Lalu kita upload. Selesai. Nah, setelah ini kita cek di mesin apakah data tersebut sudah benar terupload atau belum. Sekaligus kita coba daftar jari dan cek absen. Oke, nah setelah kita cek di mesin absensi, datanya sudah masuk, kita coba daftar jari dan tes absen, datanya masuk di sini ya. Itu artinya upload data dan sidik jari karyawannya sukses dan sekarang mesinnya siap dipakai untuk absen. Nah, begitu ya. Lalu kemudian kita coba untuk tarik data laporan. Oke. Nah, kalau nanti misalnya softwarenya kita close, lalu karyawan absen, nanti datanya tidak akan masuk ke software ini. Jadi, nah karena software ini saya tetap terbuka, otomatis datanya otomatis masuk seperti ini. Nah, nanti kalau dia misalnya tidak otomatis masuk, kita tinggal download data presensi. Oke, kita download, selesai. Lalu kita ke laporan. Nah, di laporan kita bisa pilih mau ngambil laporan itu per departemen atau sekaligus semuanya. Mau per karyawan pun bisa. Nah, lalu kita pilih rentang tanggalnya. Contoh kita ambil tanggal hari ini aja. Tanggal hari ini, oke, lalu kita kalkulasi. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, ini kenapa nggak ada datanya, nggak ada data scan masuk dan scan pulang. Padahal tadi saya sudah tes, itu karena berada di luar jam kerja yang telah ditentukan. Begitu ya. Jadi tadi saya absen di jam 13.52. Nah, di jam 13.52 itu tidak ada jam kerja yang berlaku untuk karyawan. Otomatis dia tidak muncul di laporan. Nah, tapi sebagai gambaran,
di sini ada beberapa laporan yang kita perlukan. Contohnya ini adalah nomor ID, kita bisa pakai nomor ID, NIK jika digunakan, terus ada nama. Nah, kemudian tanggal, jam kerja. Jam kerja ini adalah jam kerja yang berlaku untuk karyawan. Misalnya untuk karyawan shift, jadi kita bisa tahu tanggal ini dia ada di jam kerja mana, shift 1 apa shift 2. Nah, ini jam kerja yang berlaku untuk jam kerja tersebut. Nanti keterangan scan masuk, scan pulangnya ada di sini. Nanti kalau karyawan terlambat, dia laporannya ada di sini. Pulang cepat pun begitu. Kalau karyawannya absen, keterangan seperti ini. Ada lembur juga. Nanti kalau karyawan overtime, dia laporannya ada di sini. Untuk jumlah jam kerja, nah nanti dia di sini. Jumlah jam kerja dalam satu hari itu totalnya ada berapa gitu. Nah, kemudian kalau kita mau hilangin kolom-kolom seperti ini yang tidak kita perlukan, gampang, kita tinggal klik kanan aja sembarang, lalu ke kolom, kemudian kita hilangin centang di kolom yang tidak kita gunakan. Contohnya employee number. Nah, dia hilang. Kemudian ada auto assign. Nah, dia hilang. Nanti kalau sudah kita hilangkan semua, sudah selesai, kita klik kanan lagi, lalu simpan layout. Seperti itu. Jadi nanti kolom-kolom yang sudah kita hilangkan ini nggak kembali lagi. Jadi nanti dia nggak bakal muncul lagi seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya ada karyawan yang check-in di luar jam kerja seperti yang saya tadi itu check-in di sekitar jam 13 berapa, kita mau catat secara manual. Kita mau pastiin bahwa dia benar masuk di jam segitu walaupun nggak muncul di laporan gitu ya. Kita bisa lihat di data transaksi yang ini. Nah, nanti karyawan yang check-in atau check-out di jam berapapun itu, walaupun di hari libur juga, nanti dia masuk di log yang ini. Ini namanya log. Jadi jamnya, tanggalnya itu tertera dengan jelas di sini. Jadi kita bisa pastiin, oh Daniel itu tanggal 17 bulan Mei, dia ada Fager di 13.50. Oh oke. Jadi kita bisa pastiin dia beneran masuk walaupun di luar jam kerja. Untuk laporannya ini kita bisa ekspor ke Excel. Nah, caranya kita tinggal ekspor data, kemudian kita kita pilih di mana data ini akan disimpan. Contohnya saya taruh di desktop, saya beri nama test. Kemudian kita save. Nah, kemudian kita cari datanya. Nah, seperti ini ya, sama persis seperti yang di software attendance management. Nah, sampai di sini sudah selesai. Kita sudah tarik laporan, karyawan sudah dapat jadwal. Oke, saya rasa videonya sudah cukup sampai di sini untuk konfigurasi dasar attendance management. Nanti apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Saya akan buatkan video untuk jawaban pertanyaan teman-teman semua. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like untuk informasi terbaru dari kami. Ciao! Absen dulu.